la bima qablaha. Jadi mewasolkan la bima qablaha. Diperhatikan di layarnya ya. Jadi waslula bima qablaha. Jadi waslula bima qablaha. Bagaimana cara mewasolkan? Mewasolkan itu artinya menyambung ya. Dengan huruf setelahnya atau huruf sebelumnya ya, tentang masalah penulisan la ya. La yang artinya tidak ya. Jadi la yang artinya tidak ketika ditulis ya, ketika ditulis itu ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Yang pertama ya, yang pertama ketika la itu sebelumnya ada in syartiyah ya. Ada in syartiyah. In itu artinya maknanya jika ya. Ketika disambung dengan la menjadi illa, jika tidak, kan begitu dah. Nah, ketika disambung dengan in syartiyah maka penulisannya itu diidghamkan ya. Penulisannya adalah diidghamkan. Jadi begini. Asalnya inla ya, asalnya inla, kemudian dimasukkan atau diwasalkan atau diidghamkan menjadi illa gitu ya, menjadi illa. Paham ya? Jadi penulisan la, penulisan apa tadi? La, jadi penulisan la yang kemudian apa namanya? Disambung dengan in syartiyah, maka dia penulisannya diidghamkan. Jadi penulisannya diidghamkan. Jadi contohnya begini ya. Jadi contohnya Ustadz berikan contoh penulisannya ketika la digabung ya atau disambung dengan in. Ketika la digabung dengan apa? In. Jadi la begini dah. La. Jadi la nafi. Kemudian ketika sebelumnya ada in syartiyah ya. Ada in syartiyah. In plus la itu sama dengan penulisannya itu menjadi apa? Illa. Ini yang betul penulisannya. Bukan begini. Bukan in kemudian la. Paham ya? Jadi penulisan la nafi, la tidak artinya tidak, kemudian ketika disambung dengan in ya, ketika disambung dengan in maka penulisannya itu diidghamkan ya. Jadi illa, innya dimasukkan ke huruf apa? La. Jelas ya? Itu yang pertama. Itu namanya diwasolkan penulisan illa. Nah, contohnya apa contohnya? Contohnya ini. Kelihatan ya tulisannya ya? Jadi misalkan di surat Taubah ayat 40 ya. Kalian kalau kurang jelas bisa dibuka di Qur'annya. Di At-Taubah surat At-Taubah ayat 40. Nah, jadi tulisannya itu disambung. Illa tansuruhu
faqad nasarahullah ya, faqad nasarahullah. Itu At-Taubah ayat 40. Jadi illa di situ, tulisan illa di situ itu merupakan gabungan dari apa? In sama apa? La yang diwasolkan. Jelas ya? Itu yang pertama. Jadi kalau ada la nafi tadi, kemudian sebelumnya ada in syartiyah, itu cara penulisannya digabung menjadi illa ya, menjadi illa begini. Bukan inla ya, tapi illa. Itu yang pertama. Yang kedua, la ya. Yang kedua adalah la ketika ketemu dengan an ya, an masdariyah. Kalau tadi ketemu in syartiyah, yang kedua adalah la yang ketemu dengan an masdariyah ya. Ketemu an masdariyah ya. Maka penulisannya juga sama ya. Penulisannya juga sama. Jadi digabung, diwasolkan. Jadi diwasolkan. Contohnya begini ya. Contohnya di dalam Al-Quran itu adalah li'alla ya. Li'alla ya'lama ahlul kitab. Li'alla. Itu asal katanya adalah li'an la ya'lama ahlul kitab. Nah, ketemu an masdariyah. Jadi yang kedua la ketemu dengan an. Maka penulisannya adalah an la. Jelas ya? Tulisannya jadi seperti itu, bukan ditulis seperti ini ya. Bukan ditulis seperti ini. Tapi tulisannya adalah seperti ini. An la ya. Paham ya? Jadi kalau la ketemu an masdariyah ya, itu penulisannya diwasolkan, digabung. Jelas ya? Nah, contohnya lagi di dalam surat Toha ya, di dalam surat Toha. Di dalam surat Toha, coba kalian perhatikan. Allah tattabi'ani ya. Surat Toha 9293. Coba dilihat, perhatikan ada tulisan Allah tattabi'ani ya. Allah tattabi'ani. Kalian perhatikan ini. Nih, Allah tattabi'ani. Kelihatan kan tulisannya ya? Kelihatan. Ya, Allah tattabi'ani itu asalnya adalah an sama la. Paham ya? Nah, terus di sini lagi ada misalkan li alla ya'lama. Itu asal katanya adalah an sama la, li an la. Jadi diidghamkan atau dimasukkan menjadi li alla ya'lama ahlul kitab ya, dalam surat Al-Hadid ayat 29 ya. Jelas ya? Jadi kalau ada la, kemudian la yang ketemu dengan an masdariyah, an nasibah yang nasab ya, itu ya la-nya digabung ya dengan anla, ditasdidkan dengan cara li alla, asalnya li anla ya. Ma mana'aka idra'aitahum dhallu alla tattabi'an ya. Jelas ya? Nah, kemudian lagi satunya lagi, kecuali ketemu an ya, ketemu an yang mufassarah ya. Mufassarah itu an yang menafsirkan ya, yang maknanya bahwa gitu ya. Nah, yang kedua wal mukhaffafah, an yang ditahfif ya. An yang ditahfif yang asalnya itu adalah dari kata anna, sakilah. Sakilah itu artinya yang
tasdid ya. Nah, ketika seperti itu, ketika ketemu an yang mufassarah atau an yang mukhaffafah minats tsaqilah, maka an-nya dipisah, tidak digabung. Contohnya ini ya. Alla takhafu wala tahzanu ya. Kenapa an-nya di sini kok tidak digabung, tidak alla begitu tadi ya, yang tidak ditasdid an-la-nya, tapi dipisah alla takhafu wala tahzanu, karena an di sini adalah an untuk mufassarah ya, bahwa jangan kalian takut dan jangan kalian sedih ya. Jadi kesimpulannya ya, itu kalau penulisan la ya, la seperti ini, penulisan la dalam Al-Qur'an, penulisan la ya, ketika ketemu in syartiyah ya, in syartiyah itu artinya syarat ya. Jika tidak, ini itu artinya jika, la itu tidak ya. Maka penulisannya adalah digabung seperti ini. Jadi digabung menjadi Illa ya, illa. Bukan inla begini, bukan. Jelas ya? Bukan begini. Tapi seperti ini yang illa. Itu kalau ketemu in. Nah, kemudian yang kedua, ketika la ketemu dengan an ya, ketika la ketemu dengan an ya. Itu juga sama, ditulis seperti ini, digabung Allah ya. Asalnya anla seperti ini. Ya. Tetapi tulisannya adalah digabung menjadi Allah ya, menjadi Allah. Ya. Nah, kecuali ketika an-nya adalah an mufassarah ya, kecuali an-nya adalah an mufassarah. An mufassarah itu adalah an untuk menafsirkan ya. Kemananya adalah bahwa, tidak ya. Ya. Atau yang an mukhaffafah ya. An yang mukhaffafah. Mukhaffafah itu artinya dibuang tasdidnya, yang asalnya anna. Jadi dia mukhaffafah itu artinya diringankan, yang asalnya adalah anna seperti ini, kemudian ditahfif menjadi an. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka dia tetap dipisah ya, tetap dipisah, tulisannya seperti ini, anla ya. Jelas ya? Nah, itu kaidah di dalam kaidah wasol ya, di dalam penulisan mushaf ya. Kaidah wasol yang diadakan di dalam mushaf. Oke. Coba Rozak diulang penjelasan Ustadz. Yes, ya Ustaz. Jadi pembahasan kita hari ini itu tentang waslu la bima qoblaha, yakni penyambungan huruf la. Bagaimana sih ketika la itu bisa disambung? Yang pertama, ketika ada in syartiyah. Jadi ketika huruf sebelum la itu ada in, yakni innya itu in syartiyah, maka kalimat in itu langsung digabung menjadi illa, bukan inla, tapi langsung ke illa. Itu langsung disambung. Kemudian yang kedua, em, ketika la-nya itu sebelumnya itu ada an masdariyah, bukan an mufasaroh ya, tapi an masdariyah. Ketika sebelum huruf la itu ada an masdariyah, maka huruf an-nya itu langsung digabung menjadi Allah, bukan an la, bukan seperti itu. Contohnya itu di Quran surat Toha, itu yang seharusnya an la tatabian, tapi langsung digabung menjadi Allah tatabian, afal soita amri, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian ketika apa yang tidak digabung itu ketika huruf an-nya itu an mufasaroh, seperti di Quran surat Fusilat ayat 30, an la takhofu wala tahzanu. Oke, seperti itu Ustaz, kurang lebihnya. Baik. Berarti paham ya? Cukup
Jadi materi yang singkat ini menjadi satu pedoman ketika kalian membaca Al-Qur'an dalam Rosem Usmani kok sama-sama an sama la, satunya kok digabung dengan menggunakan tasdid, satunya kok dipisah ya. Itu supaya kalian tahu alasannya apa seperti ini. Nah, ternyata itu ada kaidah-kaidah baku yang disebutkan ya di dalam Rosem Usmani. Baik, demikian ya untuk pertemuan kali ini singkat ya karena Ustadz mau ada rapat ini dengan dekanat ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, untuk UTS-nya ya. UTS-nya, tolong ini yang ngerekam siapa tadi ini? Zaki Ustadz. Zaki ya. Tolong ini diupload Zaki ya, diupload di YouTube. Dan 6 materi sebelumnya tolong diupload di YouTube supaya menjadi bahan untuk UTS. Jadi UTS-nya itu kayak Rozak tadi menjelaskan materi ini hari ini yang materi ke-7 bicara tentang waslullah bima qablaha. Materi yang ke-6 bicara tentang apa, materi yang ke-5 bicara tentang apa, ke-4 bicara tentang apa, ya. Ke-2 dan ke-1 tentang apa. Ya, 7 materi kan ya. Kalian jelaskan kayak penjelasan Rozak tadi ya. Kalian download ya, diupload di YouTube masing-masing, terus linknya dikirimkan ke dosen ya. Paham ya perintahnya ya untuk UTS. UTS waktunya 1 minggu ya dari sekarang ya. Nanti terakhir dikumpulkan hari Senin supaya dikasih penilaian. Jelas semua untuk tugas UTS-nya. Untuk materinya tolong Zaki sekali lagi materinya pertama sampai ke-7 Zaki upload di YouTube ya materinya ya tentang Rosem Usmani. Ya, Ustaz. Baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.